Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sela Andini Nur Hadianto dengan NIM 4444-2538 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus di mana seorang mahasiswa program studi teknologi pangan melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara lama pengeringan chips buah naga yaitu X dalam satuan jam dengan penurunan kadar air yang dihasilkan atau Y dalam persen. Nah, untuk menganalisis hubungan tersebut, mahasiswa mengumpulkan data dari beberapa sampel. Sampelnya yang telah dikeringkan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Di sini ada nomor lama fermentasi jam atau X dan kadar asam laktat. Dengan perintah tugas, analisis hubungan lama pengeringan chips buah naga terhadap penurunan kadar air menggunakan teknik korelasi persen dengan RStudio. Lalu yang pertama, itu koefisien korelasi antara lama pengeringan dan penurunan kadar air. Apakah ada korelasi yang signifikan antara kedua variabel tersebut? Yang kedua, interpretasikan hasil korelasi yang Anda dapatkan. Apa arti dari nilai yang Anda peroleh? Yang ketiga, buat diagram pencar atau scatter plot untuk menggambarkan hubungan antara lama pengeringan dan penurunan kadar air. Di sini kita akan mulai ke langkah pengerjaan. Yang pertama, masukkan data ke dalam Microsoft Excel, kemudian simpan file dalam format Microsoft Excel Worksheet seperti contoh berikut. Kemudian buka aplikasi RStudio. Kemudian import data dengan memilih menu Import Dataset, lalu klik From Excel. Lalu pilih file data dengan mengklik tombol Browse, kemudian cari lokasi file yang telah disimpan. Setelah klik file yang ingin kita cari, pastikan variabel X dan Y memiliki tipe data numerik, kemudian klik import. Setelah itu kita bisa memberi judul, regresi korelasi, lalu install package, teaching demos, lalu ketik lib dari teaching demos. Lalu kita hitung koefisien korelasi antara variabel X dan Y menggunakan analisis korelasi persen dengan cara menulis core test, lalu masukkan data Excel tadi, lalu kita berikan tanda dolar, lalu kita masukkan variabel X, yaitu lama pengeringan dalam jam atau X, lalu kita berikan tanda koma, lalu masukkan kembali data Excel kita tadi, lalu ketik tanda dolar, lalu masukkan variabel Y, yaitu penurunan kadar air, lalu ketik koma, lalu kita ketik metode sama dengan, lalu kita petik persen. Setelah itu kita run dan akan muncul hasilnya. Setelah itu untuk mendapatkan scatter plot, ketik plot dalam kurung, masukkan data file kita tadi, lalu ketik tanda dolar, lalu masukkan variabel X, lalu koma, lalu masukkan kembali data Excel kita tadi, lalu klik tanda dolar, lalu masukkan variabel Y tadi kita. Kita run. Maka dari hasil korelasi persen di atas, hipotesis yang bisa kita buat yaitu hipotesis yang pertama, yaitu tidak ada hubungan antara lama pengeringan dengan penurunan kadar air. Yang kedua yaitu H1, yaitu rho tidak sama dengan 0, yaitu ada hubungan antara lama pengeringan dengan penurunan kadar air. Lalu output T hitung yaitu infinity. Nilai T hitung yang muncul sebagai infinity atau tak terhingga pada RStudio disebabkan oleh korelasi yang mencapai 1,0 secara sempurna, yang secara matematis menghasilkan membagi 0 pada rumus uji T. Lalu didapatkan hasil dari RStudio yaitu DF dengan 8 dan p-value kurang dari 2,2 kali 10 pangkat min 16 dengan R atau nilai korelasi 1 yaitu korelasi sempurna. Dengan keputusan p-value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara lama pengeringan dan penurunan kadar air. Nilai korelasi R sama dengan 1 menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat atau sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu pengeringan, maka persentase penurunan kadar air akan semakin meningkat secara konsisten. Lalu didapatkan scatter plot sebagai berikut. Grafik ini menunjukkan pola titik yang naik membentuk garis lurus sempurna. Interpretasinya adalah hubungan antara lama pengeringan dan penurunan kadar air bersifat linear positif, sehingga setiap peningkatan waktu pengeringan diikuti oleh peningkatan penurunan kadar air secara konsisten dan proporsional. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.